emosi itu suatu gambar yang menunjukkan emosi seseorang dengan berbagai gaya masing-masing. Nah, coba dari gambar ini manakah yang merupakan motivasinya, emosinya, emotikonnya atau emosinya adalah semangat? Gimana? Ini. Kalau saya bilang malam, kalian tepuk dengan semangat gitu ya, tepuk. Bisa kita coba? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya akan coba nanti ya. Selamat sore. Mulai lagi, selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Pagi. Selamat malam. Kelas dari situlah. Yang lainnya di sebelah sana. Ayo, Mbak. Look, Lisa, the turtles are swimming. It must be wonderful to swim all day. If I was an animal, I would want to swim. The otters are swimming animals too. Can we go see the otters, Mom? Yes, let's go see the otters. They really like to play. They are more playful than the turtles, too. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Bu Nani. Hari ini kita pendampingan yang ketiga, di mana untuk pendampingan yang ketiga ini juga dalam rangka persiapan untuk lokakarya yang keempat. Hari ini bulan Ramadan, Bu. Ada beberapa hal nanti yang tetap yang perlu saya gali dari jenengan. Yang pertama, ini terkait dengan visi misi yang sudah panjenengan kemarin rumuskan bersama teman CGP yang ada di sini, karena posisi panjenengan sekarang adalah sebagai kepala sekolah. Jadi jenengan dengan teman CGP kebetulan di SMK Muhammadiyah Barun ada satu CGP dan CGP, di mana visi misi itu adalah embrio atau rumusan awal yang panjenengan buat, yang nantinya tetap harus disosialisasikan ke teman-teman guru yang lain di sekolah, kemudian juga disepakati, kemudian juga bisa diminta masukan-masukan dari teman-teman sekolah. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan visi misi sekolah. Apakah sudah tersosialisasi, Bu, di sekolah panjenengan? Belum, Pak. Belum. Untuk visi belum. Nggih. Kenapa, Bu? Apa kendalanya kok sampai belum tersosialisasi visi misi yang sudah panjenengan rumuskan bersama teman guru CGP kemarin? Ya mungkin ini, Pak ya. Nggih. Yang jelas mungkin saya belum Ini bukan.
Iya, mungkin ya jelas saya belum mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi memang dalam bulan-bulan ini kebetulan kita banyak kegiatan. Jadi saya belum bisa untuk menyampaikan sosialisasikan ke teman-teman guru. Karena apa ya? Banyak hal Pak yang jelas belum bisa kita sampaikan. Namun untuk rencana itu ada Pak untuk kita sosialisasikan. Kira-kira kapan Bu? Kemungkinan sesudah ujian USP ini Pak. Nanti ujian USP ini sudah selesai, kita sudah agak longgar. Oke, nanti sekalian juga kebetulan untuk RKJM kan juga sudah habis tahun ini, tahun ajaran baru. Jadi nanti saya bisa mengelingkan juga Pak untuk visinya itu dengan misinya, dengan apa RKT-nya juga sekarang nanti seperti apa. Bisa. Kalau boleh tahu kemarin visi yang sudah panjenengan rumuskan itu apa Bu? Kemarin itu ada 4 poin Pak kalau nggak salah. Iya. Ya. Yang jelas di situ yang pertama terkait dengan ini Pak, terkait dengan lulusan. Iya. Lulusan di situ harus kompeten. Kemudian karakter Pak. Ya, karena di sini basisnya adalah berkarakter. Jadi berkarakter Islami lah. Tuh. Kemudian untuk kualitas di dalam pembelajaran Pak. Jadi kita usahakan ada yang jelas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Memang untuk yang visi kita ini mewujudkan untuk pembelajaran yang menarik, yang lebih humanis, yang lebih ini dengan siswa gitu loh, lebih mendekat, lebih dekat, lebih akrab, lebih keluargaan dengan siswa gitu Pak. Gitu. Lebih mendekat, tapi punya dampak ke siswa nggak Bu? Harus Pak. Harusnya ada dampak ke siswa dalam artian kalau kita kaitkan dengan untuk kegiatan penggerak ini, kemudian konsep belajar sementara, berarti kan dan kurikulum yang baru Merdeka Belajar yang pasti ya harus berdampak ya. Jadi ya meskipun dikatakan dekat keluarga dan sebagainya, tetapi ya tetap ada batasannya. Tetapi di situ dalam konteks siswa bisa mengeluarkan bakat minatnya, bisa menyampaikan apa yang dipikirkannya dan keinginan apa yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, panjenengan kan kemarin juga belajar tentang pemetaan kebutuhan belajar siswa. Gitu ya. Kemudian sudah dilakukan Bu pemetaan untuk kebutuhan belajar siswa? Ini Pak, saya membuat angket. Tapi itu angketnya terkait dengan minat Pak. Minat aja, kan ada 3 itu. Betul. Ada minat, ada profil belajar, satunya lagi gaya belajar. Profil belajar, satunya lagi kesiapan. Betul. Ada kesiapan, ada minat, kemudian ada profil belajar. Gitu. Nah, profil belajar itu kan termasuk di dalamnya adalah gaya belajar. Betul. Nah, di gaya belajar yang sudah umum, yang sekarang dan lagi booming-boomingnya ada 3 itu, ada visual, kinestetik, kemudian ada auditori, gitu. Nah sekarang di SMK Baron sendiri, terutama di kelas panjenengan, ketika panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran, itu apakah sudah dipetakan kebutuhan anak-anak ini? Kalau dipetakan dalam artian saya membuat lembar angket, saya kira belum mewakili. Belum mewakili. Tetapi kalau di prosesnya di RPP itu saya kira sudah Pak. Hanya di prosesnya di RPP sudah. Iya, sama produk. Ada konten. Iya, betul. Kemudian proses, kemudian ada produk. Oke, sekarang kita coba gali dari prosesnya dulu. Tadi panjenengan menyebutkan sudah ada di prosesnya. Proses yang bagaimana yang dimaksudkan? Kalau untuk di proses ini, saya kira pada saat ini dari awal-awal pembelajaran itu biasanya saya sambil memperhatikan Pak. Saya memperhatikan anak-anak itu biasanya kebiasaan apa yang dilakukan. Kadang di situ anak adik memang dia pada saat kita menyampaikan
menyampaikan pembelajaran menggunakan berbagai media itu kan bisa dilihat ketertarikannya. Kadang ada yang dia malas melihat tapi murid-murid dan sebagainya itu buat catatan dan apa kayak gitu. Kan jadi sambil di pertemuan pertama kita sambil bisa melihat. Dalam kegiatan pendampingan ini saya tadi melakukan observasi di kegiatan pembelajaran untuk disiplin positif. Sebagian sudah diterapkan di sini. Termasuk kesepakatan kelas. Sayangnya di kesepakatan kelas tadi ini tidak ditampilkan di awal. Harusnya di awal itu di papan tulis atau gimana, atau kalau memang sudah dibuat sebelumnya itu dibuat semacam kayak tulisan-tulisan itu yang ditempel, atau tulis papan tulis. Boleh ya, tapi lebih baik itu ditempel sehingga anak-anak itu selalu ingat dengan apa yang diaspirasikan yang diaspirasikan anak-anak, yang ditulis anak-anak, sehingga ketika mereka melakukan kegiatan pelanggaran atau menyimpang dari apa yang sudah disepakati, ini akan teringat dengan apa yang sudah dituliskan atau yang disampaikan oleh anak tersebut. Itu evaluasinya. Oke, kemarin panjenengan sudah merintis namanya komunitas praktisi. Nggak tahu saya panjenengan sudah merintis di sekolah atau merintis kegiatan KKP ya. Ya, KKP itu kan juga merupakan komunitas praktisi di bidang penjas orkes gitu. Nah, sekarang Pak yang saya tanyakan, apa sih yang akan dilakukan? Apa yang akan direncanakan di komunitas praktisi yang sudah panjenengan rintis bersama-sama teman-teman KKP? Dalam komunitas praktisi yang akan kami bantu permasalahan bagaimana kalau khususnya jika saya di sekolah, kalau saya kan punya di sekolah ada, di komunitas praktisi PENJAS juga ada. Kalau di sekolah itu kan saya fokuskan pada permasalahan pembelajaran di dalam kelas. Termasuk di lingkup internal sekolah juga guru-guru teman-teman guru agar dapat berkembang untuk mengembangkan potensi mereka belajar terus dan mengikuti sebenarnya seperti itu. Terus untuk ketua KKG, untuk kegiatan KKG mungkin kami fokuskan pada peningkatan prestasi siswa. Terus kemudian sudah jalan yang di kelas, yang di sekolah? Yang di sekolah mungkin sudah sedikit berjalan, Pak. Mulai dari kegiatan sebelum pembelajaran, yaitu di awal jam kan masuknya kan setengah 8, jam 7 kita mulai pembacaan surat-surat. Biasanya. Kemudian ini kan berarti kan masih sekupnya masih kecil Pak ya, masih baru mau mulai. Kemudian strategi panjenengan nantinya agar kegiatan komunitas praktisi ini di sekolah bisa berjalan dengan lancar, bisa diikuti oleh seluruh warga sekolah khususnya teman-teman guru, itu gimana Pak strateginya? Apa yang akan panjenengan lakukan? Sebenarnya ya kami tawarkan dengan yang pertama dengan setiap rapat itu rapat dinas kita evaluasi kegiatan kita di dalam kelas, khususnya wali kelas, karena saya juga guru olahraga, saya mengevaluasinya hampir menyeluruh karena kelas 1 sampai kelas 6 saya mengajarnya. Kemudian untuk karena saya guru olahraga, maka guru kelas saya usahakan untuk menyampaikan apa permasalahan yang ada di dalam kelas sehingga nanti dapat dipecahkan secara bersama semua warga sekolah. Dari situlah maka muncullah komunitas praktisi skala sekolah. Memang kita mulainya paling nggak di komunitas yang paling kecil dulu, komunitasnya di sekolah. Kemudian kalau memang di komunitas sekolah sudah tercipta atau sudah terbentuk yang namanya komunitas praktisi, kita bisa kebetulan Pak Jenengan ini sebagai ketua KKG Pak ya di wilayah Baron untuk hafal olahraga, sehingga bisa dimaksimalkan nantinya ke sana, mengarah ke sana, juga bisa teman-teman olahraga yang ada di wilayah Baron itu bisa menularkan juga di teman-teman sekolahnya masing-masing. Harapan kita seperti itu Pak.
kenapa sih kita berulang kali, ini kan sudah 2 kali kalau nggak salah ditanyakan tentang komunitas praktisi dan disiplin positif. Pertemuan kemarin kan juga sempat kita tanyakan. Ini gini Pak, karena di disiplin positif atau budaya positif ini sangat benar-benar sangat penting untuk anak, sangat penting untuk anak. Kemudian komunitas praktisi juga penting banget untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa mulai menggerakkan teman-teman, menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah, supaya transformasi pendidikan di negara kita ini benar-benar bisa cepat, bisa tercapai. Harapannya seperti itu, Pak. Makanya dengan adanya guru penggerak ini, semuanya kan ini kan tidak semua guru Pak bisa ikut di sana karena harus melalui proses yang namanya seleksi. Sehingga dengan keterwakilannya teman-teman guru penggerak ini diharapkan ya nanti mampu menggerakkan teman-teman yang ada di komunitas. Reno, ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada panjenengan yang terkait dengan komunitas praktisi yang sudah panjenengan rintis di sekolah ini. Di sekolah ini ataupun di luar sekolah ini yang dimana panjenengan terlibat di dalamnya. Berikut Bu, kegiatan komunitas praktisi yang sudah panjenengan bentuk, kemudian atau panjenengan rintis, kemudian penerapannya dengan kegiatan disiplin positif di kelas panjenengan. Saya akan menjawab tentang komunitas praktisi. Kita sudah berjalan dari bulan Maret, kita melaksanakan rapat 2 kali ya, karena setelah itu sekitar 13 tahun saya melaksanakan. Dari kegiatan tersebut itu muncul suatu hal yang sebenarnya itu oleh ketua itu sudah ditekankan untuk tepat waktu saat gajian. Tapi ternyata banyak sekali anggota dari komunitas tersebut itu kadang reda, lupa, lalai gitu. Jadi molor, jadinya molor. Dan sering juga dari ketua itu juga menyampaikan tolong semua hadir. Ya, jadi kehadiran itu benar-benar diutamakan karena diminta karena kebersamaan ya komunitas itu memang hadir dan satu komunitas itu juga diminta untuk suatu pencapaian tujuan. Dan di sini saya karena melihat hal tersebut itu sangat kurang pas ya, kejadian seperti itu kurang pas bagi saya. Ini kedepannya saya akan mencoba untuk melakukan suatu perubahan di mana di komunitas tersebut itu ada suatu kesepakatan kelas ya di situ. Kita menjalin kesepakatan kelas dalam komunitas itu. Kesepakatan kelasnya guru A, guru B, guru C, guru D ya. Apa yang harus disepakati supaya nanti tujuannya benar-benar tercapai. Terus gini, terkait dengan penerapan disiplin positif ini salah satunya tadi sudah saya amati panjenengan, salah satunya adalah tentang kesepakatan kelas. Dimana ini luar biasa. Jadi saya amati ternyata anak kecil itu mampu menyampaikan aspirasinya, sehingga kesepakatan kelas ini benar-benar ada di lingkup sekolah yang notabene ini kan prasekolah. Prasekolah ternyata juga bisa dengan anak-anak yang sudah besar, di mana benar-benar mereka sekolah. Saya kira itu kemarin anggapan saya, anak-anak TK, sekelas anak TK itu bisa bersepakat, ya, bisa menyampaikan aspirasinya. Biasanya kita malu tuh, biasanya malu, nggak berani. Tapi ini luar biasa anak. Terus kemudian ketika kegiatan pembelajaran kelas, ada anak yang
tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ketika panjenengan ingatkan, itu mereka langsung merespon. Oh ya, sangat luar biasa. Ya, rintisannya memang harus dari TK. Nanti ketika di SD ketemu dengan juga guru penggerak, ada kesepakatan, ini akan jadi luar biasa. Oke. Terus gini Bu, panjenengan sudah menerapkan di sini. Salah satunya adalah disiplin positif, salah satunya adalah kesepakatan kelas. Pastinya panjenengan mendapatkan umpan balik baik dari anak-anak sendiri, kemudian dari teman guru maupun dari kepala sekolah. Respon panjenengan gimana Bu? Kita mendapatkan umpan balik terkait dengan penerapan disiplin positif yang panjenengan terapkan di sekolah. Respon beliau dan anak-anak itu baik, sangat membangun dan membantu saya untuk memperbaiki evaluasi dan perbaikan yang mungkin kurang pas atau belum bisa dilaksanakan. Jadi misalnya kalau dari kepala sekolah itu memberikan item-item dan poin-poin kata kunci ya. Gimana misalnya kalau besok itu anak-anak melakukan kegiatan misalkan kecil aja bersih-bersih gitu. Oh, terus akhirnya saya bisa menjabarkan, oh iya, kami bersih, ya kami bersih. Jadi setelah saya sampaikan anak-anak besok hari apa, setelah sekarang hari Rabu, besok hari Kamis, nanti pulang sekolah saya selalu poin, saya sampaikan anak-anak bisa lihat apa kegiatan esok hari Kamis bersih, contohnya. Terus untuk dari rekan guru itu memberikan respon yang positif juga. Dari rekan guru tersebut saya juga belajar mungkin hal-hal yang belum tepat yang saya sampaikan di sini saya tambahkan. Pengalaman-pengalaman yang sebelum ada saya masukkan dari anak-anak itu mereka berpikirnya kritis, jadi mungkin bukan dari saya, tapi mereka bisa melakukan tersebut saat dengan kelas A. Jadi seperti ini, saat suasana tenang, anak-anak sedang belajar, itu ada kelas A bukan pintu, dan mereka masuk dan mengganggu. Itu langsung mereka respon, jangan mengganggu, begitu tutup aja ya pintunya ya. Oh iya, luar biasa. Ini kita pendampingan yang ketiga, nggih. Pendampingan yang ketiga, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau kita ajukan ke panjenengan. Di antaranya adalah terkait dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Ini sudah panjenengan pelajari di modul 2 kalau nggak salah, sudah dipelajari di modul 2 dan sudah bersama instruktur dalam sesi elaborasi dan sudah bersama fasilitator, Ini ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Bagaimana Bu Mami memetakan kebutuhan belajar siswa yang sudah sesuai dengan yang sudah panjenengan pelajari di modul 2.1. Ya, jadi begini Pak Nas, untuk kebutuhan belajar itu kan ada 3, mulai dari kebutuhan kesiapan peserta didik, kemudian yang kedua tentang minat siswa, yang ketiga tentang profil pelajar. Nah, yang pertama untuk kebutuhan kesiapan siswa ini saya mencoba untuk mengasesmen apakah siswa-siswa saya sudah memahami materi ini, materi yang akan nanti saya sampaikan. Jadi saya bedakan yang benar-benar sudah memahami materi ini, kemudian yang belum begitu memahami, dan yang sama sekali belum memahami dan belum pernah mendapatkan informasi tentang materi tersebut. Kemudian yang kedua,
Untuk minat siswa ini kalau saya sendiri sudah sering melakukan terkait dengan potensi yang dimiliki siswa, termasuk minat siswa, apakah minat itu di bidang IT, ataukah di bidang tulis menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Nanti dari sana, dari minat itu kita buat ke praktek, dari praktek untuk tugas-tugas yang mereka perlu untuk lakukan. Kemudian yang ketiga itu profil pelajar. Nah, ini yang sudah saya lakukan, saya memberikan angket berupa gaya belajarnya anak. Apakah gaya belajarnya anak itu visual, ataukah kinestetik, ataukah auditori. Nah, dari sana akhirnya saya mengetahui, oh ternyata anak yang kinestetik itu sekian, oh anak yang auditori sekian, anak yang visual itu sekian. Begitu, Pak. Oke, jadi pemetaannya panjenengan petakan menjadi 3 bagian gitu ya. Betul. Yang pertama adalah tentang kesiapan siswa, kemudian potensi siswa, yang ketiga adalah terkait dengan profil pelajar siswa. Oke, sudah sangat luar biasa. Dari kesiapan tadi, dari pemetaan tadi, ini yang saya tangkap adalah tentang mengasesmen siswa. Mengasesmen siswa yaitu berupa materi-materi yang didapatkan sebelumnya gitu. Sebelumnya atau yang akan? Yang akan. Iya, jadi di asesmen dulu. Seberapa besar siswa itu menangkap belajar. Mengetahui tema tersebut. Oke. Kalau yang materi sebelumnya tidak di asesmen juga, Bu? Atau sudah di asesmen di sebelumnya juga? Kan soalnya biasanya kalau kita belajar di sekolah atau anak-anak itu belajar di kelas itu kan kita ada yang namanya refleksi sebentar untuk materi sebelumnya yang dipelajari yang dipelajari. Kalau yang di sini panjenengan memetakannya adalah materi yang akan dipelajari. Kalau yang kebiasaan kita itu adalah materi yang sudah dipelajari. Kemudian dicek. Itu juga kita lakukan, tapi di waktu yang lain. Yang kemarin yang praktek yang saya lakukan itu anak-anak saya saya asesmen dulu dari materi yang akan saya pelajari itu. Kalau sebelum-sebelumnya memang sama Pak Nas ya, persepsinya dulu itu ngecek dulu apakah pemahaman anak itu seberapa jauh dari materi yang kita sampaikan sebelumnya. Oke. Terus kemudian Bu, terkait dengan pemetaan kebutuhan siswa selama panjenengan mencoba memetakan tersebut, apa ada kendala Bu untuk memetakan kendala kebutuhan siswa? Iya, ada tentunya Pak. Ada. Iya, karena ini pelajaran baru bagi saya, materi baru juga bagi saya. Untuk mengasesmen itu butuh waktu, saya pikir begitu. Butuh waktu dan lebih karena mungkin belum terbiasa sehingga ya itu tadi yang pertama butuh waktu yang agak lama, kemudian yang kedua menyiapkan asesmennya. Jadi saya kalau buat apakah anak ini visual, auditori atau kinestetik itu saya buat angket gitu. Kan ada anketnya begitu, saya kasihkan ke anak-anak, kemudian saya rekap, oh ini yang auditori, ini yang visual, ini yang kinestetik. Manual. Karena di sekolah kami kan tidak boleh membawa HP, sehingga tidak bisa langsung kita include di situ. Saya tadi lama ya. Padahal sekarang banyak aplikasi yang kita gunakan untuk survei ke anak-anak. Salah satunya adalah Google Form yang biasa kita pakai. Jadi kalau dari Google Form misalnya di pagi hari atau di malam harinya sebelumnya kita share ke anak-anak, kemudian isi ketika melakukan pembelajaran kan lebih siap gitu ya. Tapi sayangnya di sekolah panjenengan kan tidak boleh karena di lingkungan pondok ya Bu, di lingkungan pondok tidak boleh membawa gadget baik HP, laptop maupun
Yang lainnya laptop boleh Bu? Boleh membawa, tapi ketika pembelajaran itu baru pinjam. Oh itu gitu, boleh. pinjam di sekolah? Iya, jadi nanti anak-anak itu dikumpulkan laptopnya, Oke. dikumpulkan. Setelah itu kalau ada pembelajaran kita harus izin dulu Oh, kepada gitu. yang bertanggung jawab yang memegang laptop itu. Oke, ada kendala lagi Bu selain waktu sama terkait dengan Gadget. persiapan? Gadget gitu. Gadget juga. Gadget. Selain itu, saya pikir Tidak ada. tidak terlalu terkendala. Terus kemudian manfaatnya, Iya. manfaatnya panjenengan ketika melakukan pemetaan kebutuhan siswa atau kebutuhan peserta didik untuk panjenengan secara pribadi itu apa, kemudian manfaatnya untuk sekolah itu apa Bu? Iya. Kalau secara umum manfaat yang paling saya rasakan itu Oke. adalah apa ya, anak-anak itu menjadi senang dalam Oke. proses pembelajarannya. Kemudian mereka tertarik dalam proses pembelajaran itu dan anak-anak lebih antusias. Mau diceritakan terkait dengan pengalaman panjenengan dalam melakukan pemetaan kebutuhan siswa, terutama di kelas yang panjenengan ajar, yaitu di kelas 3 SD 2 Jambi. Monggo diceritakan. Memetakan kebutuhan murid itu kan ada 3 Pak ya, minat, profil belajar, sama kesiapan. Nah, minat itu saya melihat anak-anak itu kira-kira senang, tidak senang, terus intinya bagaimana cara kita mengajak anak-anak itu untuk senang dulu dalam belajar. Bagaimana mengajak anak-anak itu minat dulu dalam belajar. Jadi mengkondisikan anak-anak minat itu bagaimana? Jadi panjenengan sudah melakukan survei anak-anak ini. Iya Pak. Dari mana itu? Dari kegiatan pembelajaran, Saya pengamatan, atau dari pengamatan atau melakukan survei? pengamatan. Terus saya tuh pernah gini Pak, pernah tanya ke anak-anak, kamu itu sukanya apa? Gitu. Survei. Ya. Survei. Tapi tidak tertulis, survei jadi tidak tertulis. hanya cuma lisan. Lisan. Ya. Survei secara lisan. Ya. Kamu itu sukanya apa? Terus saya ada yang gini Pak, saya tuh tidak suka Bu kalau hanya belajar duduk, nulis, itu ada yang seperti itu. Terus ada yang nggak suka nulis, suka bercerita, pokoknya dia aktivitasnya itu diem gitu loh Pak. Terus ada yang suka kinestetik gitu, terus jadi saya bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan minatnya. Lalu kesiapan, kalau kesiapan itu anak-anak cenderungnya apa kata guru Pak. Jadi kalau gurunya benar-benar siap materi, siap mengajar, anak-anak itu mengikuti, mereka siap juga. Tapi ada beberapa yang memang perlu dipersiapkan lagi. Terus profil belajar ada anak yang sukanya kan ada 3 gaya belajar. Iya, Kalau belajar itu kan ada 3, yang secara umum sih ada 3 gaya belajar anak maupun kita. ya Salah satu adalah estetik, auditori, visual. Nah itu yang paling apa ya, paling membuat saya tahu gitu Pak. Ada itu lewat mana? Lewat pengamatan juga? Iya, pengamatan dan pendekatan. Iya, sebelumnya kan maksudnya di kelas 3 kan saya sudah lama, jadi tahu anak-anaknya itu gimana gitu kan Pak. Kinestetik ada yang sukanya pokoknya aktivitas, ada yang auditori visual, biasanya mereka suka video-video gitu. Terus terkait dengan konten, proses, produk itu, kalau konten begini Pak, konten itu kan isi dari pembelajaran kita. Misalkan saya mengajar tentang dongeng, gitu Pak ya, dongeng. Kontennya itu ada yang saya buat video kan ada suaranya juga. Terus ada yang saya buat itu seperti bermain peran. Kan anak kinestetik itu tidak bisa kalau dia hanya duduk melihat itu dia. Terus dari sekian siswa, maaf potong. Iya. Dari sekian siswa berapa totalnya? 14. Dari 14 siswa itu berdasarkan profil belajar atau gaya belajar siswa,
itu yang paling mendominasi itu yang mana? Visual, auditori atau yang visual. Kebanyakan visual. Iya, visual. Kebanyakan visual. Jadi saya harus lebih menampilkan gambar-gambar gitu Pak. Terus kemudian untuk perlakuan anak yang kinestetik, itu ada berapa tuh kalau yang kinestetik? Beberapa sih, Ya, 2-3 gitu Pak. Ya, kalau ada 2-3 mayoritas visual, kita kan harus memberikan pelayanan juga Iya. ke anak yang gaya belajarnya adalah Ya kinestetik. itu tadi Pak, dengan bermain peran. Jadi Bermain peran Iya. itu terlibat semua siswanya? Enggak, hanya seperti kemarin saya pernah mencoba itu tentang itu Pak, dongeng Timun Mas gitu loh Pak. Timun Mas itu kan ada yang jadi buto. Iya. Itu Johan itu kan dia kan nggak suka dia Iya. gitu. Terus ada yang jadi Timun Mas yang lari-lari gitu. Terus saya hubungkan dengan PSE. Iya. Buto itu gimana perasaannya? Iya. Kalau marah itu gimana gitu. Iya. Jadi anak-anak jadi mengekspresikan rasa marah, rasa senang juga. Ya itu terkait Pak, antara diferensiasi sama PSE itu terkait. Jelas, soalnya diferensiasi itu kita bagaimana bisa melayani secara maksimal berdasarkan kebutuhan siswa. Iya. Kemudian dari kebutuhan siswa itu bagaimana kita bisa memanage emosi kita. Dari banyak karakter yang berbeda-beda di sini, otomatis kan kita harus bisa memanage emosi kita, melayani anak supaya mereka itu benar-benar maksimal apa yang mereka dapatkan. Iya, memang itu Pak. Menurut saya manfaat kita memetakan kebutuhan itu kita bisa melayani siswa seutuhnya. Iya. Jadi kita bisa merancang strategi apa untuk melayani semua kebutuhan mereka itu Pak. Di dalam diferensiasi kan juga termuat tiga apa itu? Tiga kategori konten, proses, dan produk. Ya. Di mana masing-masing kategori ini juga punya perlakuan yang berbeda-beda. Iya, betul. Bagaimana kita konten itu untuk persiapannya, berarti kita menyiapkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan melihat profil mereka. Kemudian kalau proses itu kita bagaimana menyajikan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua, semua kayak profil belajar mereka. Yang paling menarik itu produknya Pak. Ya, kalau produk kan berupa hasil ini. Hasil menyesuaikan dengan gaya profil belajar mereka. Iya. Ada yang suka ngomong itu, jadi saya mending bercerita. Dia produknya bercerita. Produknya bercerita. Ya, kalau yang ngomong aja bercerita. Kemudian anak yang suka menulis. Nulis itu buat aja ya cerita. Terus ada anak yang kurang, mohon maaf ya Pak. Kalau anak-anak lain mungkin kan menceritakan ulang dongeng gitu ya. Kalau dia hanya saya suruh begini Pak, kamu tadi sudah bermain peran tentang buto ijo. Kira-kira apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Kalau dia memang tidak bisa menulis, saya suruh mengucapkan saja itu sudah luar biasa. Panjenengan di pembelajaran modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Apakah sudah diterapkan Pak di sekolah panjenengan? Baik, kalau untuk pembelajaran diferensiasi, kameranya kan apa? Sudah saya terapkan Bapak. Jadi untuk diferensiasi ini memang saya juga berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, dan memang kita juga diminta untuk banyak berkolaborasi dengan sejawat yang lain. Sehingga dari situ kita juga sudah mendapatkan beberapa data dari siswa, yaitu untuk tipe gaya belajar siswa. Nah, ini yang sudah kita dapatkan, dan dari situ saya juga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan tipe gaya belajar siswa tersebut. Nah, ini tadi ada pertanyaan dengan berkolaborasi dengan guru BK. Gitu. Dalam rangka apa Pak kolaborasinya dengan BK itu? Ya, ini selama ini itu kan yang memiliki data siswa terkait dengan profil siswa itu kan BK yang lebih banyak datanya. Karena sejak awal masuk BK itu juga sudah melakukan namanya screening screening kayak survei profil siswa Bapak. Dari situ juga kita juga gunakan data itu untuk memudahkan kita di dalam memetakan siswa di tiap kelasnya. Karena memang
tiap kelas juga beda, hasilnya pun juga memiliki perbedaan. Ada yang di situ yang paling dominan adalah tipenya gaya visual, ini banyak juga ada yang banyak di auditori begitu. Sehingga ketika kita memasuki kelas yang di situ, misalnya kelas 9C, di situ hasil data yang paling banyak adalah visual. Kemudian yang nomor 2 adalah kinestetik, yang kedua adalah auditori. Itu sudah kita dapatkan juga dari BK. Ini juga kolaborasi kita dengan guru di Jawa. Jadi kolaborasi dengan guru BK atau dengan tim BK itu untuk mendapatkan profil dari anak-anak gitu. Khususnya ini untuk tipe gaya belajar. Oh gitu. Kalau panjenengan sendiri, apakah tidak melakukan survei secara mandiri? Kalau secara mandiri pernah Pak, tapi tidak untuk seluruh kelas. Oh, tidak untuk seluruh kelas. Di kelas saya saja. Okay. Saya juga wali kelas di kelas 9C. Jadi strateginya adalah jenengan berkolaborasi dengan guru BK untuk mendapatkan profil dari anak-anak tersebut. Bagaimana sih gaya belajar dari masing-masing anak? Okay. Punya pemikiran gini nggak Pak? Jenengan kan sudah mendapatkan profil masing-masing anak, sudah bisa mengelompokkan anak berdasarkan gaya visual, gaya belajarnya, yang visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik, ini yang umum gitu. Ada 3 kategori itu. Kemudian pernah nggak panjenengan itu berpikir bahwa anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang sama itu panjenengan jadikan satu kelas? Oh gitu. Ya kan? Iya. Itu kan lebih enak. Kalau konsep seperti itu belum memang Pak, belum saya tahu. Akhirnya pembelajarannya tidak berdiferensiasi lagi. Sudah Pak, kita sudah kelas tapi. Iya. Secara umum berarti. Oke. Jadi misalkan kelas SMP kelas 7, 8, kelas 8 lah, kelas 8 dari jumlah siswa ini, ketika kita akan membagi kelas nantinya, misalkan di awal tahun pelajaran, ya kan, kita bagi aja berdasarkan gaya belajar anak-anak. Oh, anak ini satu kelas gayanya visual semua. Jadi nanti gurunya kelas ini nanti prakteknya hanya dia bisa menangkap pembelajaran dengan gaya visual. Kemudian kelas B ini dengan gaya kinestetik, kelas C dengan gaya auditori. Ini akan jauh lebih efektif, gitu Pak. Tapi pembelajaran diferensiasinya masuk apa enggak gitu loh, karena sudah ada kesamaan di dalam kelas ini. Berarti levelnya level sekolah Pak untuk diferensiasinya. Iya. Tapi ada lagi ini Pak, ada juga data yang di sekolah itu juga masuk ke kurikulum adalah data kesiapan belajar siswa. Ini di kelas 9 itu memang kita ada pengelompokan ulang Bapak untuk robelnya. Biasanya ada robel A, B, C, D begitu kan. Nah, dari situ juga ada pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa. Itu iya, biasanya kan kita setelah setelah kegiatan rapotan, kemudian berdasarkan nilai perankingan baru kita pilih lagi, kita saring lagi yang peringkat 10 atau 10 besarnya kita jadikan 10 besar. Itu di kelas 9. Iya, itu di kelas 9. Ya, karena untuk sukses ujian akhirnya. Oh gitu. Kemudian ini ada perlu yang saya gali terkait dengan kegiatan pendampingan yang ketiga ini, Bu. Panjenengan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu? Sudah, nggih. Kemudian bagaimana panjenengan praktik pemetaan kebutuhan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 itu? Untuk praktek pemetaan kebutuhan belajar itu kan kita setiap di kelas itu kan secara tidak langsung kita kan juga menggali anak-anak juga kan Pak, kebutuhannya anak gimana, kan kita tidak membedakan antara anak yang lebih dan yang kurang atau sedang. Di situ kan kita harus mengetahui kebutuhan anak. Suatu misal kalau contohnya ya di pelajaran penjas kayak gitu ya, tidak semua anak itu kan bisa mempraktekkan permainan sepak bola, tetapi kan ada beberapa anak
dia bisa melihat kayak gitu. Itu kalau di pelajaran panjenengan? Kalau di pelajaran saya kan gini, di situ kan ada untuk saya ada di komunikasi bisnis, yang mana di situ kan ada menggunakan presentasi, menggunakan negosiasi, membuat surat-surat bisnis dengan bahasa Inggris. Itu kan nggak semua anak itu kan juga menggunakan bahasa Inggris aktif, kan ada juga yang pasif juga gitu kan. Oh itu Jambon kak diwerin. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa memetakan kebutuhan siswa itu berdasarkan 3 kategori. Yang pertama adalah konten, kemudian proses, dan produk. Nah ini panjenengan dari sisi mananya, dari kategori yang mana yang panjenengan layani, atau panjenengan layani terkait dengan kebutuhan siswa, terkait dengan juga nanti di kegiatan pembelajaran yang panjenengan sampaikan. Kalau saya tergantung mapelnya juga, KD-nya juga Pak. KD. Nah, kalau misalnya ini tadi yang saya sampaikan itu kan menggunakan bahasa Inggris, komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Kan di situ kan ada anak yang aktif, ada anak yang pasif. Jadi kalau misalnya anak yang aktif, otomatis kan dia bisa menggunakan presentasi langsung produknya, dia bisa presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kalau anak yang pasif, produknya itu kan menggunakan bahasa Inggris mungkin dalam bentuk surat atau yang lain. Gitu ya Bu ya. Panjenengan ketika kemarin mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi dalam kategori proses, itu proses pembelajaran gitu maksudnya, itu atau profil belajar, itu ada 3 kategori gaya belajar siswa yang umum. Ada 3 kategori gaya belajar siswa, yaitu yang pertama visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik. Nah, kita bisa juga memetakan kebutuhan siswa juga dari gaya belajar. Misalkan dalam satu kelas itu ada katakanlah siswanya 111 siswa. Dari 11 siswa ini kan otomatis tidak semuanya mereka gaya belajarnya adalah visual. Tidak semuanya gaya belajarnya adalah auditori. Tidak semuanya gaya belajarnya adalah kinestetik. Panjenengan di dalam proses atau di dalam produk atau di dalam konten, kalau konten itu berkaitan dengan persiapan, dan kalau di dalam produk dalam proses itu ketika kegiatan pembelajaran, kemudian di dalam produk ini berkaitan dengan hasilnya dihasilkan. Kalian bisa memetakan atau membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang mengacu pada 3 kategori tersebut. Jadi anak dengan kebutuhan gaya belajar visual ini akan berbeda penerapannya atau praktiknya kegiatan pembelajarannya dengan anak yang berkinestetik, gaya belajarnya kinestetik. Berbeda juga dengan anak yang auditori. Kalau ini ketika kategori ini bisa dilaksanakan di dalam sebuah kelas, di dalam sebuah kelompok, katakanlah panjenengan membentuk sebuah 3 kelompok, ya 3 kelompok auditori, kelompok visual, kelompok kinestetik. Berikan tugas yang berbeda-beda dari ketiga ini. Medianya belajarnya juga berbeda-beda. Media pembelajaran ini berkaitan dengan konten. Kalau di dalam berkaitan dengan proses, berarti tugasnya ini di antara ketiga gaya belajar ini nanti juga tidak sama. Tidak sama, jangan disamakan. Iki pokoknya harus selesai ya, itu kalau kita mengacu pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau produk, hasil yang dihasilkan ini nanti kalau mau berdiferensiasi ya tidak akan sama antara anak yang visual, anak yang kinestetik, anak yang auditori. Kelompok beda kalau mungkin nanti di kelas besar kita kelompokkan ini. Misalkan kita punya 3 kelas ya, data itu kita pakai angket, kemudian kita survei,
anak yang gaya belajarnya seperti ini, kemudian berdasarkan pengamatan guru di kelas ini akan mendukung untuk memetakan gaya belajar ini, kebutuhan siswa. Tapi kan kebutuhan siswa itu tidak hanya berdasarkan gaya belajar ini. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita ketahui supaya anak itu bisa maksimal dalam menerima kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian kita juga bisa maksimal memberikan pelayanan kepada anak. Sehingga targetnya pembelajaran yang kita sampaikan adalah benar-benar bermakna untuk anak.